Baiklah, di saat ini kita akan belajar tentang materi aldehida dan keton atau yang bisa kita sebut dengan alkanal dan alkanon. Apa yang kalian ketahui tentang senyawa karbonil? Senyawa karbonil adalah senyawa yang mengandung gugus karbonil C berikatan dengan O. Ada banyak macam senyawa karbonil tergantung pada gugus yang terikat pada unit C yang berikatan dengan O. Meskipun demikian, kimiawi gugus karbonil dari senyawa-senyawa tersebut hampir sama. Selanjutnya, penggolongan senyawa karbonil. Berdasarkan golongan, senyawa karbonil dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama, golongan aldehid dan keton, yang terdiri dari aldehida dan keton, sedangkan golongan kedua yaitu golongan asam karboksilat dan turunan, yang terdiri dari asam karboksilat, asil halida, anhidra asam, ester, dan amida. Salah satu contoh kegunaan senyawa aldehida dan keton dalam kehidupan sehari-hari yaitu contohnya senyawa aldehid adalah formalin yang sering digunakan dalam pengawetan zat organik. Yang kedua, senyawa keton adalah aseton yang dapat digunakan untuk pembersih kuteks. Indikator pencapaian pembelajaran yang akan kita capai di saat ini yaitu yang pertama, agar kita dapat menjelaskan rumus struktur senyawa aldehid dan keton. Yang kedua, menjelaskan aturan tata nama aldehid dan keton. Yang ketiga, mendeskripsikan sifat fisika aldehid dan keton. Yang keempat, menjelaskan reaksi adisi nukleofilik pada senyawa karbonil. Dan yang kelima, menjelaskan reaksi pembuatan aldehid dan keton. Dan yang keenam, menjelaskan reaksi-reaksi yang terjadi pada aldehid dan keton. Rumus struktur senyawa aldehid dan keton adalah sama, yaitu CnH2NO, di mana rumus struktur aldehid adalah RCHO dan rumus struktur keton adalah RCRO atau RCOR. Aturan tata nama pada aldehid menurut sistem IUPAC. Yang pertama, alkana diturunkan dari nama alkana dengan mengganti akhiran A dengan al. Yang kedua, rantai induk adalah rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi. Yang ketiga, penomoran dimulai dari gugus fungsi. Yang keempat, pemberian nama dimulai dari nama cabang-cabang yang disusun menurut abjad. Contohnya trimetilpentana. Berdasarkan sistem trivial atau nama lazim, aldehid diturunkan dari nama asam karboksilat induk dengan mengubah asam OAT atau asam AT
menjadi aldehid, contohnya asetanaldehida. Aturan tata nama pada keton. Berdasarkan sistem IUPAC, nama keton diturunkan dari alkana induknya. Huruf akhiran A diubah menjadi on. Bila perlu digunakan nomor, penomoran dilakukan sehingga gugus karbonil mendapat nomor kecil, contohnya propanon. Sedangkan berdasarkan sistem trivial, gugus alkil atau aril yang terikat pada karbonil dinamai, kemudian ditambahkan kata keton, kecuali aseton, contohnya C3H6O, aseton atau dimetil keton. Sifat fisik aldehid dan keton. Secara fisika, wujud pada suhu standar. Metanol berwujud gas yang baunya tidak enak. Rebon. Suku-suku lain berwujud cair dan makin panjang rantai karbon, baunya semakin harum seperti buah. Sifat keton hampir sama dengan aldehid yang rantai karbonnya sama. Selanjutnya, titik didih dan titik lele aldehid dan keton mempunyai titik didih dan titik lebur yang lebih rendah dari alkohol bersesuaian. Hal ini disebabkan tidak adanya ikatan hidrogen. Kelarutan aldehid dan keton dengan Mr rendah sama dengan alkohol karena aldehid dan keton dapat membentuk ikatan hidrogen dengan molekul hidrogen dari air. Aldehid dan keton merupakan senyawa non-elektrolit. Reaksi-reaksi aldehid dan keton. Aldehid direaksikan dengan pereaksi Fehling akan menghasilkan endapan merah bata dan aldehid akan berubah menjadi asam. Dengan reaksi Fehling, pada reaksi Tollens juga aldehid akan teroksidasi menjadi asam, sedangkan bereaksi Tollensnya akan menghasilkan endapan perak. Aldehid dapat direduksi menghasilkan alkohol primer, atau aldehid dapat diadisi menggunakan hidrogen. Keton jika direduksikan akan menghasilkan alkohol sekunder. Begitu juga jika alkohol sekunder dioksidasikan akan menghasilkan keton. Sekian dari video tentang materi aldehid dan keton. Semoga dapat bermanfaat